Shalom Bapak Ibu yang diberkati, puji Tuhan. Hari ini mari kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah jagalah mulut dan hatimu. Saudara, betapa sangat sering tanpa disadari ada banyak orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, para majelis, bahkan jemaat. Kita sering tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah dosa. Tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Kita berpikir ini adalah hal yang biasa, tidak membawa apa yang namanya pelanggaran di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan sangat jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini berbicara soal menjaga hati. Yang kedua, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya ini berbicara tentang menjaga mulut. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus menjaga apa yang namanya area mulut kita dan area hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut ini bermuara dari hati. Dan itu sebabnya mari kita belajar di hari ini untuk benar-benar menjaga hidup yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, jika kita melihat kesalahan orang lain, atau ada pelanggaran orang lain, atau dosa dari orang lain, entah itu hamba Tuhan, ada jemaat yang jatuh di dalam dosa, belajarlah ketika engkau mendengar adanya kejatuhan, mari ini cukup hanya untuk dirimu sendiri. Jangan diceritakan ke siapapun. Ini penting, saudara. Berapa banyak kita melanggar akan perkara ini? Yang kedua, jika ada kebaikan yang sekecil apapun, apakah itu kebaikan ketika seseorang mendonasi sebuah pekerjaan Tuhan, mungkin jumlahnya tidak besar. Ada kebaikan-kebaikan kecil yang sederhana. Ini patut untuk Anda ceritakan kepada orang lain, supaya berita ini menjadi berkat. Sebaliknya, ketika kita memiliki apa yang namanya banyak kelebihan, saudara, mari belajar kebaikan kita, kelebihan diri kita. Jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain. Ini akan membawa kita tanpa sadar ada di dalam dosa kesombongan. Kita menceritakan kebaikan kita, menceritakan akan kelebihan-kelebihan kita. Saudara, belajarlah, jika engkau memiliki kelebihan atau kebaikan yang begitu sangat banyak, cukup untuk dirimu sendiri. Tidak perlu engkau ceritakan kepada siapapun. Sebaliknya, yang berikutnya, jika Anda punya kesalahan, dan itu adalah merupakan dosa dan pelanggaran dirimu sendiri, mari jadikan ini sebuah pelajaran. Sadarilah dan mari kita harus perbaiki diri kita. Saudara, dengan hal-hal ini, saya percaya Anda akan melakukan perkara-perkara yang positif. Dengan kita hidup yang baik dan benar, maka hidup kita tidak akan pernah membawa apa yang namanya batu sandungan bagi siapapun, dan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, jaga mulut dan jaga hatimu, sebab dua area ini seringkali banyak orang Kristen melanggar. Dan tidak hanya orang Kristen, tidak hanya jemaat Tuhan, tidak hanya para majelis, tetapi para pendeta pun juga masih banyak yang suka bergosip, suka menjatuhkan hamba Tuhan yang lain, suka merendahkan yang lain, menceritakan aib orang lain. Bahkan ini tidak menjadi berkat. Mari stop untuk berbicara yang negatif.
menceritakan apa yang buruk tentang orang lain. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bersaksilah tentang karya Allah. Bersaksilah tentang perbuatan dan mujizat Tuhan. Itu jauh lebih berkenan dan engkau memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.